Jadi ada satu kasus viral yang terjadi di tahun 2023 ini. Di zaman modern yang udah canggih, tapi masih aja ada orang-orang yang kena tipu kalau uangnya bisa digandakan. Tapi kali ini yang bikin heboh bukan karena gandain uangnya, melainkan ternyata si dukun ini telah menghabisi 11 korbannya yang rata-rata adalah pasien dia sendiri. Jadi pelakunya di sini adalah seorang pria bernama Tohari yang berusia 45 tahun yang tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana dia ini berprofesi sebagai dukun dengan panggilan Mbah Slamet. Dukun biasanya punya spesialis perdukunannya masing-masing. Seperti dokter, ada dukun santet, dukun pelet, dukun penglaris yang pasang susuk, ada juga dukun beranak, ada juga dukun pesugihan. Nah, dukun Slamet ini spesialisnya adalah dukun pengganda uang. Jadi udah beberapa tahun Mbah Slamet itu membuka prakteknya dalam perdukunan ini. Sampai pada akhirnya di hari Senin di tanggal 27 Maret 2023, Polres Banjarnegara menerima pengaduan dari seorang gadis yang bernama Gilda. Dia melapor kalau bapaknya yang bernama Parianto itu menghilang. Loh, kok bisa hilang? Gimana ceritanya? Jadi pada bulan Juli 2022 lalu, Gilda dan bapaknya tadi pergi dari tempat mereka di Sukabumi menuju ke Banjarnegara menggunakan bus jurusan Sukabumi Wonosobo. Nah, waktu mereka udah sampai di Wonosobo, ada pria yang udah nungguin untuk menjemput mereka. Mereka kemudian dibawa sama Mbah Slamet ke rumahnya yang ada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Tapi pas sampai di rumahnya itu, Gilda disuruh nunggu di luar, sementara bapaknya sama Mbah Slamet masuk ke dalam sebuah ruangan. Jadi sebenarnya rumahnya itu kayak ada dua. Yang pertama ini rumah utama dan yang kedua adalah ruangan kecil yang memang sering dijadikan sama Mbah Slamet itu sebagai tempat menerima tamu dan juga untuk ritual. Setelah menunggu cukup lama, bapaknya Gilda akhirnya keluar dari rumah yang kedua itu, yang ruangan tempat ritual tadi, dan kemudian ngajak Gilda untuk pulang karena udah selesai. Dari situ mereka berdua pamit untuk balik ke Sukabumi. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2023, yang mana berarti itu sudah 1 tahun setelahnya, Pak Parianto ini kembali lagi ke rumah Mbak Slamet di Banjarnegara. Tetapi dia hanya sendirian dengan menyetir mobil warna hitam. Nah, 3 hari setelahnya pada tanggal 23 Maret, Bapak Parianto ini ngechat WhatsApp ke salah satu anaknya yang lain yang bernama Salsabila, di mana dalam chatnya itu Pak Parianto mengirimkan titik lokasi atau Sherlock tempat dia sedang berada pada saat itu. Dengan pesannya seperti ini: takut ayah mati, ini Sherlock Mbah Slamet ya. Mungkin di situ ayahnya punya firasat kalau dirinya ini dalam keadaan bahaya dan dia meng-share lokasi dari rumahnya Mbah Slamet itu. Karena habis itu kemudian ayahnya ngechat lagi begini: di rumahnya Mbah Slamet jaga-jaga, kalau umur ayah pendek, misal ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat ya. Gilda tahu kok rumahnya, kata bapaknya dalam chat itu. Dari situ pada tanggal 27 Maret anaknya melapor ke polisi dengan menyatakan bukti chat terakhir dari ayahnya tadi. Atas laporan tersebut, polisi mendalami kasus ini dan mencari keberadaan dari Tohari alias Mbah Slamet itu. Dan di tanggal 2 April 2023 sekitar jam 4 pagi, setelah diinterogasi lebih dalam, akhirnya Tohari alias Mbah Slamet itu mengakui perbuatannya dan bilang kalau Pak Parianto sudah dihabisi dengan cara diracun. Katanya dia kesal karena Parianto selalu menagih uang yang katanya bisa digandakan. Sampai terakhir kali nyamperin lagi ke rumahnya di Banjarnegara. Pas ketemu Pak Parianto, kemudian Mbah Slamet ngasih kopi ke Pak Parianto yang sudah dicampur dengan zat potas oleh Mbah Slamet. Zat itu semacam zat kimia yang bisa melepaskan hidrogensi dari tubuh. Setelah Pak Parianto nggak sadarkan diri, kemudian Mbah Slamet menguburkannya di lereng bukit di Desa Balun
yang di sekitaran sana memang masih area kebun sayur milik dari Mbah Slamet yang ditanami pohon singkong dan sayuran. Berdasarkan dari pengakuan Mbah Slamet alias Tohari, polisi langsung ke TKP dan dilihatlah ada gundukan tanah yang kelihatan mencurigakan. Dan pas digali, ternyata jasad Pak Parianto ada di dalam situ. KTP-nya pun juga masih ada di situ. Jadi jelas sekali identitasnya. Tapi setelah menggali satu gundukan, dilihat-lihat lagi, di sekitarnya ada gundukan-gundukan yang lainnya lagi. Gundukan lain itu kemudian juga digali semuanya, dan ternyata benar saja di setiap gundukan ada jasad manusia. Sampai-sampai di beberapa gundukan itu ada yang ditumpuk 2 orang dalam satu kuburan. Di semua kuburnya ini terdapat botol yang masih berisi sedikit air minum, yang mana air minum itu telah dicampur racun oleh Mbah Slamet. Minuman beracun itu ikut dikubur bersamaan dengan para korbannya. Total di situ ada 7 kuburan. Dan di beberapa kuburan tadi ada yang ditumpuk korbannya sampai 2 orang. Setelah didajarin semuanya, korban dari Mbah Slamet ini ternyata ada 11 jasad manusia, termasuk Pak Parianto tadi. Nah, tapi yang 10 orang lainnya itu keadaannya udah hancur. Yang identitasnya juga tidak ada, jadi susah untuk dilacak. Ada 5 jasad itu yang udah jadi tulang belulang, dan 5 jasad lainnya masih ada dagingnya tapi tinggal sedikit. Dari pengakuannya, Mbah Slamet ini katanya sudah memulai aksinya itu semenjak 5 tahun yang lalu. Ternyata aksi Mbah Slamet melakukan semua itu dia nggak sendirian. Karena dia punya anak buah atau kaki tangan yang bernama Budi Santoso alias Bodrek. Bodrek itu adalah orang yang berasal dari Kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan. Tugasnya dia adalah sebagai marketing. Caranya dia mempromosikan Mbah Slamet di media sosial, khususnya di Facebook. Bodrek kemudian juga diancam hukuman seumur hidup. Kemudian saat istri Mbah Slamet wawancarai, dia mengaku tidak mengetahui perbuatan dari suaminya itu. Bahkan dia bilang juga dia tidak mengetahui kalau suaminya ini berprofesi sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Cuma dia berkata dirinya sudah lega karena suaminya telah ditangkap, karena merasa sakit hati kalau suaminya ini sering bermain perempuan. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.